lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kami ada untuk menyenangkan hatimu. Pada sore hari ini juga kami mengucap syukur Tuhan, karena sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami aminkan, kami adalah seperti tanah yang subur Tuhan. Manakala ditaburi firman Tuhan, maka the first step kami akan mengerti. Selanjutnya kami akan berbuah 100 kali lipat. Ada yang 60, ada yang 30. Tapi kami mau komit Tuhan untuk mencapai yang 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang kudus akan memberikan pencerahan kepada setiap kami untuk mengerti akan kebenaran firman. Terpuji nama-Mu. Bagi kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama mari kita katakan amin. Amin. Thank you. Pertama bro Hendra, thank you, kita ditunjuk ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang luar biasa. Pada kesempatan kesibukan yang ada, semua masih sempat waktu ya untuk kumpul di sini, luar biasa. Dan itu rutin lagi, itu dahsyat. Dan juga rutin besok lagi ya kan, itu luar biasa. Kayaknya lebih hebat dari gereja deh. Oke. Nah waktu itu saya tanya, Bro Hendra nanya saya temanya apa ya? Nah, terbersih di hati saya. Nah, tema ini ayat ini luar biasa ya bagi saya. Ini Paulus ini luar biasa. Kalau saya sedang diskusi sama orang Muslim, bahkan orang Muslim itu ngejek. Apa itu? Itu bukan murid, itu bukan ini. Bahkan pasti diajak lah Paulus. Tapi justru Paulus kalau kita pelajari, paling dahsyat. Dari semua rasul-rasul, kalau kita mau betul-betul teliti ya, dia benar-benar bisa mengerti. Dari mulai perjanjian lama, dia bisa tahu semua motifnya. Dia omongkan itu persis sama gitu. Nggak ada yang nyeleneh lah gitu loh. Kalau kita mau lihat ya, itu Rasul Paulus sangat dahsyat kalau kita mau lihat. Bahkan di sini dia katakan kenapa? Nah, kita bacanya ayat ini ya, yang Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan. Tentu kita semua memberitakan siapa? Tidak lain adalah Kristus, betul nggak? Nah, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, ya kan? Nah, ini tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Ya, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Kesempurnaan dalam Kristus. Pertanyaannya begini, apakah ada kata-kata di atas kesempurnaan? Masih ada lagi nggak? Satisfaction ada lagi nggak? Di atas kesempurnaan ada lagi nggak kata-kata yang lebih tinggi dari kesempurnaan? Nggak ada. Ya kan? Kesempurnaan itu udah the highest level ya. Dia katakan apa? Untuk memimpin tiap-tiap orang loh kepada apa? Kesempurnaan. Tentu di sini dalam konteks artinya mengalami, menghidupi kesempurnaan itu. Betul kan? Jadi ini yang Tuhan mau ini sebetulnya. Nah, jadi siapa? Nah, Kristus ini kalau kita baca di ayat sebelumnya, dan saya juga senang dengar yang di Australia itu temanya luar biasa ya, Christ in you, the hope of glory itu kan. Nah, inilah yang dikatakan. Ini cuma Paulus loh yang berkata seperti ini. Dia katakan di ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan, ya kan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Bayangkan, jadi ada rahasia, betapa mulianya rahasia itu yang dulu-dulu orang nggak pernah tahu. Dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, orang nggak ngerti rahasia itu. Nah, ini Paulus membukakan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Christ in you, the hope of glory ya. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Nah, ini dahsyat. Karena kalau kita lihat memang Kristus pernah ada turun ke bumi, betul kan? Nah, kita harus begini merenungkan juga, Bapak Ibu, adik Ibu juga di sini kan, ada Bapak Ibu nggak apa-apa, ada istri saya sini ya. Jadi kadang-kadang saya juga merenung ya, betapa dahsyatnya Tuhan. Kalau kita baca di Efesus 1 ayat 4, nah ini perencanaan Tuhan nih, ini perencanaan gagasannya sebelum dunia dijadikan nih. Ini dahsyat loh. Efesus 1:4. Ini mengapa dia turun ke bumi gara-gara ini nih. Nah, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Oh, bayangkan itu. Jadi kita belum ada, sudah dipilih ya. Sebelum dunia dijadikan. Ini bayangkan ya. Sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus tak bercacat di hadapannya. Jadi perencanaan Tuhan adalah
dengan penciptaan manusia itu, dia sudah di dalam gagasannya adalah menciptakan kita semua di dalam dia, di dalam Kristus itu. Supaya apa? Kudus tak bercacat. Makanya kalau kita baca ya di Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Kristus di kayu salib, dia telah membatalkan apa? Hukum Taurat dan semua ketentuan-ketentuannya. Untuk apa? Menciptakan baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Nah, inilah yang disebut manusia baru, dilahirkan kembali. Nah, dulu kalau Yesus berkata di depan para orang Yahudi, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah, betul kan? Nah, bayangkan, saya sering kadang-kadang orang bicara, Pak Gita, kalau baca Alkitab itu harus ngerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Saya bilang, yes, bagus. Saya bilang gini, sekarang ini ada kitab nih bahasa Yunani nih, ini bawa nih ke Yunani nih, suruh baca deh kalau bisa ngerti. Itu kira-kira ya. Terus ini bahasa Ibrani nih, ini Alkitab bahasa ini bawa nih ke Ibrani nih, ke Israel nih, orang Ibrani suruh baca nih kalau bisa ngerti. Gak ngerti bro, gak ngerti. Jadi gini, Nikodemus yang hidup sejaman dengan Yesus, bertatap muka dengan Yesus saja, dilahirkan kembali gak ngerti. Nah, untuk mencapai kesempurnaan itu harus dilahirkan. Dilahirkan di mana? Di dalam Kristus itu. Gitu loh. Nah, jadi ini rancangan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan umat manusia. Pertanyaannya adalah begini. Apakah kita sampai memikirkan, merenungkan dan menangkap kebenaran bahwa rancangannya begitu luar biasa kepada kita ini semua, kepada kita, anak cucu kita, generasi ke generasi, dan kita ini tak bercacat dan kudus. Nah, pertanyaannya, apakah kita semua ini kalau bilang sempurna dalam Kristus, apa ini? Mengalami kesempurnaan dan menghidupi kesempurnaan. Pertanyaannya, apakah kita sudah sempurna belum? Kalau saya ditanya, sudah, yes. Bukan nanti, bukan kita meninggal dulu baru sempurna. Bapak-bapak, saudaraku, kalau kita meninggal dulu baru kita sempurna, buat apa kita hidup di bumi ini? Justru hidup di bumi inilah dengan pengertian tadi, kita seperti tanah yang subur, ditabur firman kita mengerti, berbuah. Berbuah itu apa? Berbuah itu mengenal Kristus lebih dalam. Sampai kita memiliki relasi yang intim dengan dia, ginosko dengan dia, melebihi relasi kita dengan istri, ginosko itu. Ya, lebih. Kita memiliki relasi yang intim dengan dia. Dalam apa? Bukan ritual macam-macam, enggak. Dalam roh dan kebenaran. Betul nggak? Dan yang perlu kita tangkap, Bapak Ibu Saudaraku, adalah bahwa kedatangan Kristus ke bumi, satu tujuan tadi itu apa? Kita diciptakan kembali di dalam dia untuk kudus tak bercacat. Kemudian apa lagi? Supaya kita ini sebetulnya apa? Terbebas dari sejak zaman waktu itu. Kehadiran Kristus Yesus di bumi untuk membuat manusia terbebas dari ritual-ritual agamawi. Maksudnya apa itu? Banyak, ada 613 peraturan-peraturan di hukum Taurat. Dan itu sangat memberatkan sekali bagi bangsa Yahudi di zaman itu. Sangat-sangat memberatkan kehidupan mereka. Dan itulah Tuhan datang supaya itu dibebaskan. Kalau dikatakan karena Kristus, karena seorang Adam jatuh dalam dosa, maka semua umat manusia jatuh dalam dosa. Tapi ingat, yang jatuh dalam dosa itu hanya sampai sebatas sebelum salib. Tapi setelah salib, karena Kristus, seorang Kristus, maka semuanya mendapatkan kasih karunia. Semuanya dosanya ditebus. Sudah selesai. Ibrani 10 ayat 10 berkata, karena apa? Kehendaknya lah. Karena kehendak Kristus lah. Maka saudara dan saya, kita semua umat manusia sebetulnya telah ditebus satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuhnya. Dan nggak diulang-ulang itu. Hanya satu kali untuk selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengaminkan, mendeklarasikan itu, yes, aku sudah kudus, gitu loh. Gitu. Nah, pertanyaannya yang kita hadapi di lapangan, dulu kan saya puluhan tahun juga di gereja, jadi jemaat puluhan tahun. Dikatakan, bilang gini, dipancing gereja. Siapa yang nggak berdosa di sini? Kan gitu kan, dipancing gitu. Gak ada satupun yang berani angkat tangan.
Terus diambil ayat 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 kan. Kalau ada orang berkata dia tidak berdosa, maka dia menipu dirinya sendiri. Betul? Kita harus lihat konteks itu, baik. Konteks ayat itu apa? Konteks ayat itu bukan untuk kita sekarang loh, bukan loh. Konteks ayat itu ditujukan di zaman itu. Bayangkan, Yesus nanti tahun 33-an ya. Kemudian berangsur para rasul-rasul. Nah, Paulus meninggal tahun 67. Dan kehancuran bait suci Allah itu tahun 70. Nah, dalam periode ini, disinilah terjadi pergumulan yang dahsyat antara hukum Taurat dengan Injil Kristus. Ini terjadi pergolakan yang sangat luar biasa. Anak-anak Tuhan dikejar-kejar, dibunuh, gitu ya, orang-orang yang ikut dibunuh. Jadi memang betul-betul, bahkan dulu itu di sini ada Injil yang lain. Nah, maka kalau ada orang Yahudi bilang, kalau dia bilang dia tidak berdosa, gitu ya, dia menipu dirinya sendiri. Karena orang Yahudi pada zaman itu yang terikat hukum Taurat, pasti dia berdosa. Yang tidak hidup dalam kasih karunia Kristus, sudah pasti dia berdosa. Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, yang mengaminkan bahwa dosanya sudah selesai, dia kudus, gitu loh. Tapi bagi orang Yahudi di zaman itu, dia yang tidak kudus, dia berdosa. Jadi kalau dia bilang, aku bukan orang berdosa, dia menipu dirinya sendiri. Gitu maksudnya itu sebetulnya ayat itu. Jadi ayat itu tidak relevan kalau ditarik ke kita sekarang. Kalau kita bilang kita berdosa, nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Kalau kita bilang, saya bilang misalnya gini, wah saya ini orang berdosa. Kira-kira saya mengkhianati karya salib nggak? Ini pertanyaannya. Saya tentu mengkhianati karya salib. Karena Yesus mati 1 kali di salib itu. Jadi saya ya betul puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati untuk saya. Jadi kita ini sudah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Nah, dalam perjalanan pelayanan saya ketemu orang. Saya perhatikan, kalau ada orang sering bilang, saya ini orang berdosa, saya ini orang berdosa. Maka apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Maka kecenderungan untuk dia berbuat salah, itu jauh lebih, pintunya terbuka lebih besar. Nah, nggak maksud saya. Kenapa? Karena dia deklarasikan, dia orang berdosa. Waktu kita deklarasikan kita orang berdosa, maka kecenderungan untuk melakukan dosa, itu akan terjadi lebih mudah. Nggak ada remnya, nggak ada filternya gitu. Tapi kalau kita katakan, aku orang kudus, aku tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena aku bersatu dengan dia, dia ada dalam aku ada di dalam dia. Kan Yohanes 15 ayat 5 jelaskan, akulah pokok anggur, engkau ranting-rantingnya. Kalau aku ada di dalam engkau ada di dalam engkau berbuah banyak. Jadi syaratnya adalah di dalam dia. Ini kata kunci ini. Nah, ingat nggak? Kalau saya tarik ini ya. Ini ceritanya. Kalau ini cerita Bahtera Nuh. Ini Bahtera nih, di tengah laut nih, ini Bahtera nih. Nuh dan keluarganya ada mana? Di dalam Bahtera toh. Ya kan, supaya selamat kan? Nggak di luar kan? Semua yang di luar Bahtera apa? Binasa kan? Ini ingat, Kolose 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan ini. Janganlah orang menghakimi kamu dengan makanan, minuman, hari raya, hari besar, bahkan hari Sabat sekalipun. Karena semua itu adalah gambaran. Dan wujudnya adalah Kristus. So ini pun di perjanjian lama ini Bahtera nih. Bahtera is talk about Christ gitu loh. Ini gambaran ini. Jadi Bahtera ini bercerita Kristus. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, kita ada di dalam Dia ini, maka kita selamat. Di luar Kristus ini kebinasaan, gitu loh. Nah, maka kita full gospel. Lihat, Demos Zakarian berkata apa? Salam orang-orang terbahagia di dunia. Kenapa? Karena memang kita orang terbahagia di dunia. Jadi sangat salah lah kalau kita bilang kita masih gak terbahagia gitu. Ya, kita ini betul-betul orang terbahagia di dunia. Kenapa terbahagia dan sempurna di dalam Dia? Karena memang sudah dibayar lunas oleh Kristus. Tetelestai. Sudah tetelestai, jangan kita tambah-tambah lagi. Nah, tetelestai inilah yang kita harus sudah hidup semua sudah ditanggung oleh Kristus. Semua sudah selesai. Kita tidak hidup dalam dosa. Kita tidak hidup dalam ikatan-ikatan agamawi yang membuat kita terikat. Enggak lagi. Kita ini adalah orang yang betul-betul merdeka oleh kebenaran firman.
Merdeka dalam arti apa? Merdeka dalam arti hidup ini tidak terintimidasi. Tidak terintimidasi lagi pikiran kita oleh apapun. Oleh agama apapun. Enggak, kita enggak terikat. Enggak terikat oleh agamawi-agamawi itu, enggak. Yesus turun ke bumi enggak bikin agama Kristen, enggak. Agama Kristen itu kan semua sebutan. Bahkan itu disebut ejekan dulunya. Ya, ejekan kepada orang-orang yang ikut Yesus gitu loh. Jadi Yesus turun ke bumi tidak menciptakan agama Kristen, tidak. Jadi kita ini adalah apa? Banyak orang berkata apa? Anak Tuhan, betul nggak Pak ya? Anak Tuhan. Terus apa lagi? Murid Kristus. Betul, itu semua proses. Proses itu adalah kita memuridkan, kemudian sampai tahapan anak. Tapi the highest level, bisa nggak kita mengaminkan? The highest level, kita ini adalah mempelai Kristus gitu. Makanya kalau dikatakan nanti di kitab Wahyu 22 ayat 17, roh dan mempelai itu. Nah, roh dan mempelai itu siapa? Iya, Kristus bersama kita. Tuhan bersama kita itu. Memberitakan apa? Kebenaran. Datanglah yang letih lesu. Datang kepada KRI kehidupan. Jadi kita sudah bersatu dengan Dia. Nah, kalau saya katakan, orang bilang gini, kok bisa sih kita ada di dalam Kristus? Kan bingung kan? Kristus yang mana? Jadi gini, pikiran kita ini kalau masih berpikir, oh Kristus itu jalan di atas air, buat mujizat ini. Iya, itu betul. Tapi itu proses mengenal kita akan Dia, kasihnya. Dan itu sudah selesai loh. Nggak ada lagi Kristus yang bentuknya seperti itu, betul nggak Pak Dharma? Sudah nggak ada lagi Kristus yang wujudnya seperti itu, udah selesai. Itulah kasihnya. Dia nyatakan kepada dunia bahwa aku mengasihimu sampai aku rela mengosongkan diriku, mengambil rupa manusia, sampai rela mati di kayu salib. Demi apa? Supaya kita mengalami kesempurnaan di dalam Dia. Supaya kita kudus tak bercacat. Nah itu dah. Jadi Dia turun ke bumi itu dalam wujud mengambil rupa wujud manusia. Nah setelah itu Dia dikubur dan bangkit. Nah waktu bangkit inilah 1 Petrus 3 ayat 18 di sana katakan Dia dibunuh dalam wujud manusia, tapi bangkit dalam roh. Nah ini yang saya bangkit dalam roh. Nah dipertegas lagi di 1 Korintus 15 ayat 45 bahwa Adam yang awal menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir, is talk about Christ Jesus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Kristus itu setelah menyelesaikan tugasnya untuk penebusan dosa manusia, kemudian Dia satu lagi waktu Dia bangkit. Nah kita ini bangkit. Kita mati bersama Dia di kayu salib. Kita ini udah bangkit, sudah hidup baru di dalam Dia itu. Nah inilah yang dikatakan kita menjadi kudus tak bercacat. Kita telah menjadi manusia roh, menjadi manusia spiritual di dalam Dia itu. Nah ini kalau dipakai pikiran kita nggak nyambung. Kita yang nggak nyambung. Tapi ya itulah faktanya, kita telah dilahirkan di dalam Dia. Dia yang mana? Kristus Allah yang roh. Karena dulunya Allah itu roh, betul kan? Allah itu sang firman. Maka Maria juga mengandung dari roh. Ya, dia menjadi manusia waktu itu dalam rangka mengajar, memberitakan Injil Kristus, Injil Kerajaan Allah. Setelah selesai tetelestai di kayu salib, maka apa yang terjadi? Ya, dia kembali kepada natur kealahannya. Kalau dikatakan di Alkitab itu dia menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Itu artinya apa? Dia mengambil rupanya yang asli itu, yaitu Allah yang roh itu. Maka dikatakan Christ ini ya berarti ya Kristus yang Allah yang roh, Tuhan yang maha hadir. Saat ini kita ada di sini. Sekarang ada orang di Amerika, ada orang di Hong Kong, semua cerita Kristus. Iya kan? Semua bercerita Kristus. Jadi Kristus memang ada di mana-mana. Karena Dia itu roh. Allah yang roh itu ya Kristus itu. Makanya kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 15 sampai sekian dia bilang, aku akan minta kepada Bapa. Betul kan? Nah, waktu dia ngomongnya dalam wujud apa? Manusia kan? Wujudnya sedang manusia nih. Aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim apa? Roh penolong.
Kemudian apa disebut lagi, dipertegas lagi, roh kebenaran. Kalau bicara kebenaran siapa? So it talk about Christ dong, Kristus dong. Roh kebenaran itu ya bercerita Kristus. Dan dia bilang, dia akan tinggal dalam kamu selama-lamanya. Betul kan? Kalau itu beda, yang dia kirim itu beda sama dia akan bilang gini, aku kirim roh penolong, roh kebenaran itu sementara ya, sampai aku datang nanti aku ambil alih. Enggak, dia nggak bilang begitu. Bahkan dia katakan apa di ayat 18, Yohanes 14 ayat 18 dikatakan gini, aku tidak pernah, dia udah pakai kata aku ya, aku tidak pernah meninggalkan kau yatim piatu. Nah kalau kita ini belum bersatu sama dia, kita yatim piatu dong. Enggak, kita ini nggak yatim piatu. Murid-murid aja nggak yatim piatu. Karena apa? Sesaat lagi kau tidak melihat aku, tapi sesaat lagi kau melihat aku. Dan aku ada di dalam kau ada di dalam aku, dan Bapa datang. Betul nggak? Di ayat 20-an dikatakan, aku dan Bapa datang berdiam di dalam kamu. Betul kan? Jadi memang dia diam datang itu apa? Ya dalam roh itu. Jadi roh itu siapa? Ya Kristus itu sendiri. Dia itu yang datang dalam roh itu. Maka di yang luar biasa ya di 2 Korintus ini, 2 Korintus 13 ayat 5. Ini yang luar biasa. Kalau saya merenungkan ayat itu sangat dahsyat ya, Paulus bisa berkata itu. Ujilah dirimu. Apakah engkau tidak tegak dalam iman? Iman is talk about Kristus ya. Apakah engkau tidak tegak dalam Kristus itu? Nah, dia bilang, ujilah dirimu. Apakah engkau tidak tegak dalam iman? Selidiki dirimu. Selidiki loh, kayaknya kita suruh selidiki. Apakah Kristus Yesus ada nggak dalam dirimu? Kalau tidak, engkau tidak tahan uji. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan di New King James, unless indeed you are disqualified. Didiskualifikasi kita. Jadi perenungan-perenungan ini teman-teman sekalian perlu kita tangkap. Sehingga 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu. Jadi kita nih mengawasi diri kita dan mengawasi pengajaran kita. Dan dia bilang, bertekunlah di dalamnya supaya engkau tidak binasa dan orang yang engkau layani pun tidak binasa. Jadi tugas kita semua teman-teman di Full Gospel memberitakan kebenaran yang benar-benar esensinya betul-betul Alkitabiah, back to the Bible. Jadi kita tidak membicarakan, karena kita sinode kan, berbagai sinode, tidak aliran sinode kita bawa ke dalam. Kalau menurut saya sih begitu ya. Kalau menurut saya nih, menurut saya itu tidak kita bawa aliran ini ke dalam, enggak. Tapi bagaimana full gospel kan gitu ya. Full gospel, betul-betul dari mulai kita Kejadian sampai kita Wahyu, kita kita melihat, kemudian firman itu berbicara apa. Nah inilah yang kita hidupi, kita sharekan supaya setiap orang menjadi orang-orang terbahagia. Nah kalau dikatakan full gospel berkata salam orang-orang terbahagia di dunia. Kalau masih ada yang merasa hidupnya tekanan itu tekanan ini, berarti kita ngomong apa? Salam orang terbahagia, berarti kita bohong dong, ya kan? Yang bilang salam orang-orang terbahagia di dunia, itu betul-betul itu. Memang Kristus datang untuk membebaskan kita dari dosa, untuk hidup dalam kasih karunia Dia, merdeka di dalam Dia, sehingga, nah ini yang penting ini teman-teman sekalian, kalau kita dan generasi muda kita bisa menangkap ini, maka mereka punya waktu memikirkan, merenungkan Tuhan taruh potensi apa dalam diri anak-anak kita, dalam hidup kita. Sehingga waktu mereka memiliki relasi dalam roh dan kebenaran dengan Tuhan, maka dia bisa mengembangkan potensi yang Tuhan taruh untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan ini. Sehingga banyak anak-anak Tuhan masuk di pemerintahan, masuk di mana-mana dan di marketplace luar biasa. Tidak ditakuti oleh agama-agama. Nanti akan terjadi ini, sementara akhir begini, akan begini. Enggak. Anak-anak Tuhan itu harus firm, bahagia, orang terbahagia dari dunia, orang yang merdeka, orang yang kudus, sehingga betul-betul memberitakan kebenaran. Kalau kita aja nggak kudus, kita berdosa, memberitakan kepada orang gimana? Bapak ditanya, Bapak masih berdosa nggak? Masih. Ya Bapak nggak usah cerita sama saya dong.
Kalau Bapak aja masih berdosa, ngomong firman sama saya. Orang bisa berkata begitu loh. Ditanya lagi, Bapak pasti masuk surga? Ya belum tentu. Ya gimana Bapak cerita sama saya? Kita sudah bersatu dengan Dia. Surga ada di mana? Ya ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di mana, situ ada surga Tuhan. Jadi hal ini kita harus confirm menurut saya ya, menurut saya. Karena tapi sorry ya, ini yang saya sharingkan ini anggap aja sebagai studi banding Pak Dharma ya. Ya Bapak-bapak sebagai studi banding, studi komparasi. Oh Pak Gisan ngomong ini, cek lagi ayatnya, ini bener nggak nih Pak Gisan ngomong ini? Gitu maksud saya itu begitu. So karena terus terang jujur saya berkata pada teman-teman saya terlalu lama sudah hidup diikat dalam doktrin agamawi puluhan tahun yang lalu. Gitu. Nah, saya bisa katakan sekarang ini, sejak 8 tahun terakhir, saya sudah bebas dari itu. Saya nggak terikat oleh aliran A, B, C, D itu. Saya nggak terikat, mohon maaf. Saya sekarang mempelajari itu back to the Bible. Firman ini ngomong apa? Secara eksegesi ayat ini ngomong apa? Ayat menjawab ayat, ayat menjawab ayat, ayat menjawab ayat. Nah, secara hermeneutika itu sejarahnya apa sih? Latar belakangnya apa? Kemudian ini kepada siapa ayat ini ngomong? Sehingga kita betul-betul jujur melihat ayat itu. Gitu. Tidak ayat itu kita tarik-tarik ke sekarang sehingga akhirnya maknanya bias gitu. Nah untuk itulah saya mengajak mari betul-betul dalamin. So back to the Bible, full gospel betul, bagaimana dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bagaimana ini semuanya, sehingga betul-betul kita free, kita merdeka di dalam kebenaran firman itu, sehingga hidup kita, perkataan kita, ya, baik pikiran kita, dia bilang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran dan perasaan juga yang ada pada Kristus, sehingga itulah yang melahirkan perkataan kita dan perbuatan kita, tingkah laku kita. Sehingga kebiasaan kita menjadi karakter kita. Dan kita adalah orang-orang yang betul-betul berintegritas dalam kebenaran. Amin. Nah ini yang penting sekali. Saya kira itu, mari kita duduk, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, sharing. Tuhan, kiranya Engkau yang meneguhkan kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara kepada kami dan memberikan pencerahan-pencerahan manakala setiap kami membaca kebenaran firman-Mu. Engkau yang membukakan. Karena di Lukas 24 ayat 44 kami bisa tahu manakala waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dia katakan bahwa semua harus digenapi tentang aku, yaitu tentang Kristus. Apa yang tertulis di perjanjian lama, baik di kitab Mazmur, kitab para nabi, dan kitab Taurat, kitab Musa, semua harus digenapi pada saat Kristus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi murid-muridnya di waktu itu tidak mengerti. Maka di Lukas 24 ayat 45, sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia membuka pikiran murid-muridnya, sehingga murid-murid Yesus mengerti kebenaran. Kami juga Tuhan, manakala kami membaca kebenaran firman-Mu, kami membaca Alkitab kami, Tuhan, kiranya Kau membuka pikiran kami, sehingga benar-benar kami bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan dari ayat-ayat yang kami baca. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you. Pak, doa makan Pak. Jadi kita sharing nanti di sana. Iya. Banyak lapar dan Dia musim buka puasa. Ayo, ya puasa.